Halo anak-anak Spiga, ketemu lagi dengan Bapak Janu di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa itu? Terus saksikan video pembelajaran ini ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang dekat dengan diri kita. Nah, tentunya kalian tahu bahwa kita sebagai manusia itu memerlukan energi. Nah, energi ini salah satunya bersumber dari makanan. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu diolah atau dicerna dalam tubuh kita? Bagaimana sih prosesnya? Nah, ternyata jawabannya adalah dalam tubuh kita ternyata ada sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem pencernaan. Nah, apa itu sistem pencernaan dan bagaimana prosesnya serta organ-organ apa saja yang terlibat, nanti kita akan bahas di video pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama yang kalian harus ketahui bahwa dalam sebuah sistem pencernaan manusia itu dibedakan menjadi dua proses. Ada namanya proses kimiawi dan ada namanya proses mekanis. Nah, apa sih perbedaan antara proses kimiawi dan proses mekanis? Secara umum, proses pencernaan terdiri dari dua jenis, yaitu proses mekanis dan kimiawi. Nah, pada proses mekanis itu proses pencernaan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan gitu ya. Jadi adanya gerakan seperti mengunyah, menghancurkan, meremas makanan, menelan, dan lain sebagainya. Nah, proses mekanik ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan itu sendiri menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga mudah untuk diproses dan dicerna oleh tubuh. Kemudian kalau proses pencernaan kimiawi ini adalah proses pencernaan yang melibatkan proses kimia dengan adanya bantuan dari enzim. Nah, apa fungsi dari pencernaan kimiawi ini? Yaitu untuk mengubah partikel makanan yang kecil ini dalam menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Berkaitan dengan sistem pencernaan manusia, itu ada komponen-komponennya gitu ya. Jadi ada organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Jadi organ-organ pencernaan manusia itu dimulai dari mulut. Kita sering tahu bahwa makanan itu pertama kali dimasukkan itu adalah ke mulut. Nah, dalam mulut ini itu terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Jadi pencernaan mekanis ini jadi terjadi pengolahan gitu ya. Jadi makanan itu dihancurkan dalam mulut itu dengan bantuan gigi gitu ya. Jadi ada makanan ini dihancurkan dengan bantuan gigi. Itu secara mekanisnya. Tapi secara kimiawinya dalam mulut itu ada yang namanya kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini yang menghasilkan enzim namanya enzim amilase. Nah, enzim amilase inilah yang akan mengubah pati atau amidum menjadi glukosa atau gula yang sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Itu yang terjadi di dalam mulut kita. Nah, setelah mulut, kemana dia akan berpindah? Nah, setelah ke dalam mulut, itu nanti makanan akan menuju ke tenggorokan atau faring gitu ya. Jadi faring ini adalah saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan kerongkongan atau eksofagus. Nah, jadi nanti dari mulut itu akan menuju ke faring dan ke eksofagus. Itu. Nah, ketika makanan berada di kerongkongan kita, itu nanti makanan ini akan mengalami gerakan dinding kerongkongan itu akan mengalami gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Jadi dia akan meremas makanan yang melewati kerongkongan itu. Nah, setelah melewati kerongkongan dia akan menuju kemana? Ya, pertanyaannya. Nah, setelah melewati kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung. Nah, apa itu lambung? Nah, jadi lambung ini adalah suatu organ pencernaan yang dimana dalamnya itu terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Wah. Jadi kalau kita bicara masalah kimiawi, tentunya ada enzim yang membantu di dalamnya. Enzim apa saja? Ya, ada enzim pepsin, di mana berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian namanya enzim renin yang
berfungsi untuk menggumpalkan kasein susu. Kemudian juga ada asam klorida atau HCl yang berfungsi sebagai membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian juga kalian harus tahu juga fungsi lambung itu sendiri adalah untuk mencerna protein, kemudian juga untuk menyimpan makanan selama 2-5 jam, kemudian juga sebagai proses mematikan mikroorganisme yang berbahaya yang ada di lambung gitu ya. Jadi mikroorganisme berbahaya yang masuk melalui tubuh kita nanti akan dimatikan di lambung melalui asam klorida tadi. Nah, setelah lambung kemana makanan itu akan berproses atau akan menuju kemana? Jadi setelah dari lambung dia akan menuju ke usus halus. Nah, sebelum kita membahas usus halus, kita harus mengetahui juga organ lain yang juga berperan dalam proses pencernaan. Itu ada pankreas, hati, dan empedu. Hati di sini berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu yang nanti digunakan dalam proses pencernaan lemak. Nah, cairan empedu ini akan ditampung di kantong empedu, gitu ya, sebelum digunakan di usus halus. Kemudian ada pankreas. Nah, fungsi dari pankreas ini adalah untuk memproduksi enzim yang membantu dalam pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu juga di pankreas menghasilkan yang namanya senyawa bikarbonat. Apa fungsinya? Fungsinya itu adalah untuk menetralkan makanan dari lambung yang memiliki sifat asam. Jadi nanti dia tidak akan melukai dinding usus halus itu sendiri. Oke, itu tadi ya organ ada nama pankreas, hati, dan empedu. Nah, berarti selanjutnya kita akan menuju ke usus halus. Nah, usus halus. Nah, sebenarnya dalam usus halus ini ada 3 bagian ya anak-anak. Jadi ada yang duodenum, jejunum, dan ileum. Jadi ada 3 bagian. Kalau duodenum itu dikenal dengan istilah usus 12 jari. Kalau jejunum itu dikenal dengan istilah usus kosong. Ileum itu usus penyerapan. Nah, dalam duodenum atau usus 12 jari ini terjadi pencernaan secara kimiawi itu melibatkan beberapa enzim ternyata anak-anak. Ada namanya enzim amilase, enzim lipase, enzim tripsin dari pankreas, dan juga ada enzim maltase dari usus halus itu sendiri. Jadi amilase itu nanti akan berfungsi untuk memecah amilo menjadi maltosa. Kemudian maltosa ini akan dipecah lagi menjadi glukosa atau gula-gula itu dengan bantuan maltase gitu ya, enzim maltase gitu. Nah, kemudian ada tadi enzim lipase. Nah, enzim lipase ini berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain lipase juga tadi dijelaskan bahwa adanya enzim yang namanya tripsin. Nah, tripsin ini berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Nah, kalian harus tahu hasil pemecahan-pemecahan ini seperti glukosa, asam amino, asam lemak, gliserol. Ini adalah bentuk zat yang sederhana yang siap diserap oleh tubuh. Nah, nanti penyerapan ini akan terjadi di jejunum dan ileum. Itu di usus kosong dan usus 12. Ileum itu usus penyerapan. Itu ya terjadi di usus kosong dan usus penyerapan. Tuh. Nah, yang sama-sama yang jejunum dan ileum ini sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi yang sudah sederhana. Begitu anak-anak. Jadi itu tadi terjadi proses di usus halus. Kemudian dari usus halus dia akan kemana? Akan menuju ke usus besar. Nah, bagaimana proses di usus besar? Nah, di usus besar itu nanti akan terjadi penyerapan makanan gitu ya. Jadi di sini terjadi proses penyerapan makanan. Nah, di usus besar ini terjadi proses pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sebenarnya usus besar ini dia terhubung dengan usus halus gitu ya. Nah, kemudian dalam usus besar itu terdapat 2 bagian. Ada yang namanya kolon dan ada namanya rektum. Kalau kolon ini tempat memadatnya feses atau penyerapan dari
bukan penyerapan, atau tempat dia pemadatan feses dan penyerapan air gitu ya dari sisa makanan. Jadi di kolon ini ada pemadatan feses dan ada penyerapan air. Kemudian kalau di rektum ini ada tempat penyimpanan feses sementara gitu ya. Jadi kalian harus ingat, jadi dalam usus besar itu ada kolon dan ada rektum. Nah, jadi kolon itu untuk pemadatan feses, kemudian kalau rektum untuk tempat penyimpanan feses untuk sementara waktu. Nah itu, jadi itu prosesnya dari awal dari mulut hingga kepada usus besar. Nah, makanan itu akan berakhir ke di anus gitu ya, ada namanya anus. Nah, anus ini adalah tempat pembuangan zat sisa atau feses gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana prosesnya lagi, saya jelaskan. Itu prosesnya dari pertama dari mulut, kemudian dari faring kerongkongan, kemudian lambung menuju ke usus halus, ke usus besar, sampai kepada akhirnya menjadi feses satu saat buang di anus. Itu tadi proses pencernaan gitu. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami dengan baik? Jadi silakan dicermati video baik-baik. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bisa memberikan gitu ya gambaran tentang bagaimana proses pencernaan itu sendiri dari awal mulut sampai berakhir di tempat pembuangan anus gitu ya, sampai berakhir di tempat pembuangan. Nah, jadi itu sekian dari Bapak terkait dengan bagaimana proses pencernaan dan organ-organ pencernaan. Kalau memang anak-anak ada yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan dalam kolom komentar. Kemudian sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jadi tetap semangat ya anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan tetap bahagia dalam belajar. Oke? Semangat!